Halo Automoto Tomodachi yang artinya sahabat Automoto. Kali ini gue mau jelasin yang asik banget. Gimana caranya biar naik motor keren, tapi dilihat orang jadi satu kesatuan yang keren. Mau tahu nggak? Kalau mau tahu, gue kasih tahu sebentar lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, sama subscribe automoto.id. Oke? Benar. Nah, yang maksud penjelasan gue, kalau misalnya motor lo udah keren, jangan sampai lo biarin orang hanya ngelihat motornya doang. Karena memang itu sering kejadian ya. Orang kalau lagi lampu merah nih, misal lo lagi naik motor keren nih, tahu-tahu orang cuma ngeliatin motor dari bawah, sini, ke atas dikit, tanpa ngeliat ke elunya. Ngerasa gimana nggak sih? Kayaknya anjir ya, motor gue doang yang ngeliatin, kok gue nya enggak? Itu sering terjadi sama beberapa temen. Makanya beberapa temen gue yang akhirnya pada bikin aparel, bikin helm, bikin segala macam, itu mereka juga mulai mengkampanyekan bahwa kalau naik motor keren, lo-nya juga harus keren. Kenapa? Karena hal ini dipercaya akan memperbaiki attitude lo atau sikap lo dalam berkendara supaya lebih baik, karena lo merasa bahwa oh, gue udah dress up buat motor, gue nggak boleh sembarangan, gue nyetir harus bagus, gue harus taat sama peraturan. Ada bener sih menurut gue. Lu setuju nggak? Kalau gue setuju. Nah, gimana caranya? Yang pertama-tama, memang bakuan soal naik motor belum dibakuin banget. Contohnya nih, walaupun kita udah dengar cerita bahwa pemakaian sendal contohnya. Di beberapa daerah di Jabodetabek, yang gue dengar sih Depok ya, lu udah nggak boleh lagi naik motor pakai sendal. Dan gue setuju sih. Kenapa? Karena lo naik motor yang sekarang kecepatannya dibanding motor dulu tuh, apalagi Matic, itu udah instan banget, cepet, stop and go, dan kondisi jalanan yang gue boleh bilang ekstrim. Jadi kalau lo pakai sendal, saat kaki lo turun, bisa jadi di kecepatan tinggi itu sendal copot, melenting, atau putus, terus lo berhadapan langsung kaki dengan aspal. Jadi ini menurut gue yang gue setuju bahwa baiknya pakai sepatu atau pakai sendal yang ada belakangnya. Jadi orang bilang sepatu sendal. Nah, ini terkait banget sama fashion. Jadi kenapa gue senang banget lihat orang-orang yang naik motor, apalagi kayak motor skuter, motor custom, atau motor apapun, kalau dia udah dandannya keren, gue perhatiin dia naik motornya juga pasti rapi. Jadi gue mau mengajak di sini Automoto Tomodachi atau sahabat Automoto, biar lo naik motor juga berkelas, lo juga harus fashion atau lo juga harus bertampil berkelas. Kenapa? Karena gini, kalau udah pakai barang-barang yang rapi, bersih lah minimal, terus keren, pakai tas selempang dan segala macam, tentunya lo juga nggak mau dinilai sama orang, sayangnya motornya keren, orangnya keren, nyetirnya sembarangan. Pasti lo juga akan nyetir lebih bagus, terus lo ngegasnya lebih sopan, terus tata krama di jalan juga lebih asik. Sehingga gue pernah lihat nih, kalau ada satu parade, misalnya ada acara-acara motor custom atau acara Vespa deh, Mods May Day, saat mereka jalan rame-rame konvoy, wah itu keren banget, warna-warni, bersih, sampai gue mikir jangan-jangan tuh sekitaran situ mestinya wangi ya kalau misalnya mereka pakai minyak wangi. Nah, ini dia yang salah satu menurut gue adalah setuju, gimana kita dress up saat naik motor, apalagi motor udah keren. Nah, gue punya beberapa rujukan sih, kenapa lo harus sedikit dress up, atau lo jangan pakai baju sembarangan banget, apalagi tujuannya untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya kerja, lo ke kantor. Lo boleh pakai kemeja biar rapi kan ke kantor, atau mungkin lo pakai polo shirt dan lain-lain. Bagusnya lagi, yang kayak gue bilang tadi, gimana biar nyetir kita nggak gerasa gerusuk, kita pakai satu lagi fashion untuk kulit kita lebih nyaman, nggak kena matahari langsung, nggak kena kotoran langsung, yaitu jaket atau baju lengan panjang yang biasa gue pakai. Nah, gue ada beberapa rujukan sih. Gue suka pakai jaket. Lo bisa pakai jaket kayak gini. Ini jaket orang bilang jaket ya, karena dia sebenarnya fungsinya yang kita belum bahas lebih lanjut. Ini ada kategori namanya windbreaker.
Jadi dia bukan jaket full kayak jaket, tapi dia tipis. Terus dia bisa nahan angin, makanya kita bilang namanya windbreaker. Jadi kalau lo pakai, selain dia keren, terus kulit lo nggak kena matahari. Jadi kalau kena macet, ya lo nyetirnya masih enak deh, nggak gerasa gerusuk. Nah, lo bisa pakai nih jaket atau yang lebih spesifik namanya windbreaker. Tuh, kayak begini. Ini lo keren lo kalau lo pakai. Nah, nggak semua orang juga tapi mau pakai yang lebih tebal. Ada juga orang yang mau pakai tipis-tipis. Contohnya gue. Gue lebih senang pakai flanel, betul. Karena memang kemeja ini dengan bahan lebih tebal dari kaos sama kemeja, jadi dia untuk menahan sengatan matahari di tangan lo, itu enak banget kalau menurut gue. Terus nggak terlalu panas dan angin bisa lewat dari kiri kanan, sehingga gaya nyetir gue juga nggak kerasa krusuk, gue juga nggak kepanasan, baju dalam yang gue pakai juga masih bersih. Jadi gue pilih flanel atau jaket windbreaker. Nah sekarang yang lebih asik lagi kalau lo masuk ke dunia aparel, jaket hujan keren, helmnya juga sekarang keren, sarung tangan juga keren, bahkan sepatu buat motor juga udah ada. Sendal pun ya, sorry bukan sendal ya, tapi sepatu sendal buat naik motor juga udah ada loh. Jadi kalau lo ada di situasi yang tahu-tahu, wah mendung nih, mau hujan, tenang aja kalau udah bawa kayak begitu-begitu tuh. Yang jelas, fungsi nomor 1, gaya nomor 2. Jadi fungsinya oke, gaya juga oke. Nah, karena kalau naik motor keren yang gayanya udah begini nih, sayang banget kalau lo bisa tas lo nggak keren, atau nggak selempang misalnya, terus kemeja lo juga nggak keren, apalagi sarung tangannya juga nggak pakai yang keren. Nah, itu dia tips and tricks dari gue untuk Automoto Tomodachi supaya kita naik motor keren, mantep dilihat orang, sama kita di jalan juga nyetirnya keren juga, alias nggak gerasa gerusuk dan safety riding. Jadi saran gue, mulailah upgrade diri kita sendiri, hargai diri kita sendiri dengan pakai pakaian yang lebih baik. Nggak harus mahal, karena model kayak begini banyak kok dengan harga 50.000, di bawah 50.000, atau lo mau thrifting sampai yang up. Begitu juga jaket atau windbreaker. Di gerai-gerai ini misalnya ada brand yang produksi Indonesia lokal, itu harganya 100 ribuan. Dan ini kan lo nggak harus cuci tiap hari, bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Nah, itu dia korelasinya. Kalau naik motor keren, lo dandan keren, akhirnya attitude lo di jalan juga keren. Nah, sekali lagi gue ingetin, ini dia tips and trick dari automoto.id. Jangan lupa untuk like, komen, share, sama subscribe channelnya. Dan banyak-banyakin komen biar kita makin kenal. Oke? Gue Norman Pulungan dari Primus 116, pamit ya. Dah. Keren kan? Windbreaker alias jaket. Keren dong. Ada lagi nih.